Nah guys, seperti yang kita tahu, jenis kelompok sosiologi itu ada banyak sekali. Para ahli mengemukakan berbagai jenis-jenis kelompok sosial, mulai dari ahli sosiolog Charles Hardin Cooley, kelompok primer dan kelompok sekunder, Robert King Marden, membership group dan reference group, Emily Durkheim, solidaritas mekanik dan solidaritas organik, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah kelompok sosial menurut William Graham Sumner, yaitu in-group dan out-group. William Graham Sumner, seorang sosiolog Amerika yang memperkenalkan konsep in-group dan out-group untuk menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu dan membedakannya dari kelompok lain. Ia mengemukakan bahwa in-group adalah kelompok yang anggotanya merasa memiliki identitas, ikatan, dan rasa solidaritas yang kuat. Sementara out-group adalah kelompok lain yang dipandang berbeda atau bahkan antagonis. Sumner mengembangkan konsep ini pada awal abad ke-20, khususnya dalam bukunya yang berjudul Folkways 1906. Buku Folkways, karya William Graham Sumner, menjelaskan tentang norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Folkways atau norma kebiasaan adalah aturan-aturan yang muncul dan mengakar dalam suatu komunitas, membentuk perilaku serta interaksi sosial sehari-hari. Buku ini menyoroti bagaimana folkways memengaruhi kehidupan sosial dan bagaimana mereka berperan dalam membentuk norma-norma yang lebih kuat seperti mores. Ia mengamati dinamika kelompok sosial dalam berbagai konteks, termasuk masyarakat primitif, dan melihat bagaimana rasa persatuan dalam in-group dapat berbanding terbalik dengan sikap antipati terhadap out-group. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Konsep klasifikasi pengelompokan sosial menurut William Graham Sumner, ia telah membagi kelompok sosial menjadi dua bagian, yaitu in-group, kelompok dalam, dan out-group, kelompok luar, berdasarkan sikap anggota terhadap kelompoknya dan juga kelompok lain. Dalam sosiologi, in-group atau kelompok dalam adalah kelompok sosial yang menjadi tempat di mana seseorang merasa dirinya menjadi bagian atau anggota. Ini adalah kelompok yang dimana individu telah mengidentifikasi diri mereka secara psikologis dan merasa memiliki ikatan, rasa solidaritas, dan perasaan kita yang kuat. In-group sendiri seringkali memiliki norma, nilai, dan perilaku yang serupa yang membedakan mereka dari kelompok lain. Nah guys, kalian kan udah tahu nih arti dari in-group. Sekarang kita beralih ke out-group ya. Out-group sendiri pengertiannya adalah kebalikan dari in-group. Dalam sosiologi, out-group atau kelompok luar adalah kelompok sosial yang tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok in-group atau kelompok dalam seseorang. Out-group seringkali dilihat dengan sikap permusuhan atau kompetitif oleh in-group. Adapun ciri-ciri in-group, yaitu yang pertama, adanya rasa memiliki dan solidaritas yang tinggi. Yang kedua, loyalitas anggota kuat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan kelompok. Yang keempat, ada perasaan, kita lebih baik. Contoh dari in-group itu keluarga, kelompok sahabat, fans klub bola tertentu, dan kelompok belajar. Ciri-ciri out-group ada 4. Yang pertama, dipandang sebagai pihak luar. Yang kedua, tidak ada rasa keterikatan. Yang ketiga, bisa dianggap pesaing atau lawan. Yang keempat, kadang menimbulkan prasangka atau diskriminasi. Contohnya, pendukung klub bola lawan dan rival politik serta geng lain di sekolah. Dampak positif in-group. Yang pertama, anggota in-group cenderung memiliki rasa solidaritas yang kuat, saling mendukung, dan merasa terikat satu sama lain. Yang kedua, in-group dapat menjadi sumber dukungan sosial yang penting bagi anggotanya. Anggota dapat saling berbagi pengalaman,
memberikan saran, dan memberikan dukungan emosional dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, keanggotaan dalam in-group dapat membantu individu membentuk identitas sosial mereka. Anggota merasa terhubung dengan kelompok dan nilai-nilai yang dianutnya. Dampak negatif. 1. Terlalu fokus pada in-group dapat membatasi wawasan individu terhadap dunia luar. Anggota mungkin hanya tertarik pada informasi dan sudut pandang yang sesuai dengan kelompoknya, sehingga kurang terbuka terhadap ide-ide baru. 2. Dalam beberapa kasus, in-group dapat menjadi wadah bagi perilaku menyimpang, terutama jika kelompok tersebut menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan norma sosial. Yang ketiga, in-group dapat mendorong sikap etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menilai kelompok lain berdasarkan standar kelompok sendiri. Hal ini dapat menyebabkan prasangka diskriminasi dan bahkan stereotip negatif terhadap outgroup. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa outgroup juga memiliki dampak? Di antaranya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari outgroup yang pertama, perluasan wawasan dan perspektif. Berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok yang berbeda dapat membuka mata terhadap berbagai cara berpikir, nilai-nilai, dan sudut pandang yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, peningkatan kualitas kerjasama. Ketika kelompok dalam dan luar mampu berinteraksi secara positif, hal ini dapat meningkatkan kualitas kerjasama dan produktivitas secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan rasa empati dan pemahaman. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dapat meningkatkan rasa empati dan pemahaman terhadap perbedaan budaya dan pengalaman hidup. Dampak negatif dari outgroup. Yang pertama, prasangka dapat mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap anggota outgroup, seperti penolakan, perlakuan tidak adil, atau bahkan kekerasan. Yang kedua, in-group cenderung membentuk stereotip negatif tentang outgroup, yang kemudian dapat memicu prasangka. Yang ketiga, interaksi dengan outgroup, terutama dalam konteks konflik, dapat memperkuat sikap ekstrim dalam in-group, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan atau kompromi.